Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada ya? Selamat ketemu lagi dengan aku, Wis. Eh, udah lama ya kita nggak ketemu. Tapi ya saat ini aku ingin membahas satu hal yang ya katakanlah yang udah banyak marak terjadi di dunia pendakian di Indonesia. Ya banyak orang hilang, banyak orang mati, banyak orang jatuh, banyak orang segala macam dah yang kita sendiri tidak menginginkannya. Nah, aku di sini bukan membahas bagaimana eh, supaya itu tidak terjadi ya, tapi katakanlah bagaimana untuk menghindarkan, bagaimana untuk mengerti kenapa itu terjadi. Ya, kali ini kita bahas tentang kenapa orang hilang, kenapa orang nyasar. Seyogianya sih setiap orang itu cenderung untuk nyasar. Sebagaimanapun ahlinya mereka dalam ilmu pendakian, pengetahuan mereka tentang alat-alat alam dan segala macam ya. Memang setiap orang itu cenderung untuk nyasar. Jadi setiap orang itu cenderung untuk hilang. Siapapun itu. Termasuk aku, termasuk teman-teman kita yang udah pengalaman, terlebih lagi yang belum pengalaman. Karena kenapa? Karena di dalam diri kita sendiri itu memang udah ada alat untuk nyasar. Misalnya dalam tubuh kita ini ya cenderung untuk bergerak untuk ke satu arah, ke kiri ataupun ke kanan. Nah, yang menjaganya kenapa? Mata inilah ketika kita mau menuju ke sesuatu, mata inilah yang menentukan arah kita untuk berjalan. Coba kita tutup mata. Atau kan katakanlah kita lagi ngobrol sama teman-teman ya, sama jalan ini. Pernah nggak kalian sadar, loh kita ke sini ya? Karena mata ini kita nggak memperhatikan kemana kita jalannya. Itu dari diri sendiri loh. Jadi uh, salah satu pencegahan untuk kita tidak nyasar, untuk kita tidak hilang, yaitu pay attention to katakanlah pay attention untuk apa namanya? Ada orang datang soalnya jadi hilang konsentrasi aku. Perhatikan kemana arah tujuannya jalan. Itu hal yang utama dari kita. Kemana kita jalan. Nah, itu dari kita sendiri. Kemudian dari hal yang lain. Ya. Sekarang kita bahas tentang faktor dari alam itu sendiri. Ya. Kenapa kita selalu cenderung untuk berjalan ke satu sisi. Antara lain, misalnya kita jalan di satu kemiringan ya, tentunya kita akan berjalan itu lebih cenderung ke yang lebih rendah dong. Karena untuk naik yang ke kiri misalnya, yang kanan itu lebih rendah, ke kiri itu lebih tinggi, kita akan cenderung ke kanan, ke arah yang lebih rendah daripada ke kiri yang lebih tinggi misalnya. Atau kadang-kadang kita melintasi satu daerah yang ada bebatuannya. Tentu kita pastinya itulah akan memilih jalan yang lebih gampang daripada jalan yang lebih sulit. Apapun itu, mau itu bebatuan, mau itu satu kemiringan, ya apa aja dah pokoknya. Nah sekarang kita satu contoh ya. Karena tadi kalau dari alam kita nggak bisa tolong ya, maksudnya kita nggak bisa merubah alam, kita nggak bisa merubah bentuk suatu alam, tapi kita bisa merubah apa yang dalam diri kita sendiri. Misalnya konsentrasi pada apa yang kita yang kita jalani. Sekarang aku kasih contoh bahwa suatu kecenderungan seseorang itu akan udah dalam diri sendiri ini akan berjalan miring kanan atau ke kiri ya.
Itu udah alamiah. Jadi kalau orang yang cenderung ke kanan, bagaimanapun dia harus berusaha untuk lebih ke kiri. Dan sebaliknya, orang yang cenderung ke kiri, dia harus berusaha untuk lebih berat ke kanan. Karena kalau kita jalan tanpa konsentrasi, tanpa uh, uh, melihat jalan, misalnya kita ngomong sama teman, lagi melamun, dan segala macam, apalagi ditutup matanya. Nah, di sini yang di sini yang akan aku ambil contoh adalah aku sendiri untuk berjalan ke satu titik tanpa melihat titik tujuan tersebut. Oke, sekarang kita akan kasih tunjuk ya. Bagaimana nanti aku akan jalan ke arah pohon ini. Aku lihat, karena aku melihat pohon ini, makanya aku bisa berjalan lurus. Ya, di sini tidak ada trek apapun, jadi aku tidak akan pohon tersebut. Ya. Nah, aku akan tunduk jalannya, tapi sebelumnya aku bakal melihat pohon tersebut, ya. Aiming, ancang-ancang untuk ke pohon, tapi tunduk. Bisa nggak aku mencapai pohon itu lurus jalannya ya, sampai ke pohon. Ini tanpa melihat yo. Tadi aku udah lihat pohonnya. Masih bisa. Hah. Aku tahu aku tuh cenderung jalan ke kiri. Sekarang aku akan coba tutup mata aku. Jadi ya ibaratnya kita lagi ngobrol, nggak perhatian apapun. Tadi aku tunduk tapi aku masih perhatian ke tanah gitu loh. Sekarang aku aiming untuk jalan ke pohon tersebut. Semoga nggak nabrak ini ya. Oke. Aku nggak tahu nih udah dekat pohon atau enggak. Aku akan buka mata soalnya bayangan ada akan menabrak sesuatu loh. Wow. Untung aku buka mata. Dari bayangan matahari itu kan kelihatan bayangan yang di depan kita walaupun mata ditutup ya. Pohon yang dituju itu. Jadi yang seperti aku katakan, aku itu memang cenderung ke arah kiri. Setiap orang beda-beda sih. Jadi sudah terbukti ya, kalau kita jalan tuh jangan cengengesan, jangan nggak perhatian sama lingkungan. Ya kita kalau jalan sama teman-teman sih oke-oke aja, bercanda begini, tapi tetap kasih perhatian dikit untuk jalan yang kita sedang tuju. Kalau enggak, kita bisa nyasar bersama-sama. Kalau sendirian ya, kalau sendirian mungkin melamun ya. Kalau sendirian nyasar sendirian. Oke, demikian dulu videoku tentang video tentang nyasar ini. Bahwa setiap orang itu, siapapun itu cenderung untuk nyasar di jalan. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.